Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu sekalian, jamaah masjid Ikhwanul Khairat Desa Salohe Pakita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur dan bahagia sekali bisa bersilaturahim dengan para jamaah sekalian, terutama Pak Desa ini, Pak Insinyur Ambo. Beliau ini selain masih hubungan keluarga dekat, teman kuliah dulu di Unhas, Fakultas Pertanian. 20 tahun atau 30 tahun lebih baru ketemu. Karena itu kemarin sebenarnya kedatangan kami tidak dijadwal di sini. Tapi karena Ustadz Soleh Kurdi menyampaikan bahwa Pak Ambo meminta ceramah di masjidnya, saya bilang insyaallah oke. Sekaligus mau silaturahmi dengan beliau, 30 tahun lebih baru ketemu. Masuk kuliah di Unhas saya 1983, beliau 1984. Kalau usianya Pak Ambo ini 60, saya 61. Jadi walaupun saya dilahirkan di Makassar, tetapi bapak ibu asli Sinjai. Tadi sudah disebut nama Saguni, ini bapak juga tadi mengkonfirmasi nama Saguni. Ternyata beliau kenal. Disebut beberapa nama, sebelum itu keluarga semua itu Pak Ngalui. Siapalah tadi dia sebut nama Usman. Oh, saya bilang itu saya punya kakak itu. Nah, rupanya beliau satu geng dulu dengan Pak Ngalui. Ya, jago cerita semua. Jadi kalau bapak saya ini nama lengkapnya Saguni Lambecek de Macora. Jadi kakek itu namanya Lambecek de Macora. Katanya pernah arung dulu di desa Aska, Amesin Sompong Kalamisu. Masih ada fotonya, kayak Sultan Hasanuddin. Itu beberapa saudara dan cucu-cucu kemenakan itu masih simpan fotonya beliau. Ya. Dan dengar-dengar cerita itu meninggal di usia sudah tua. Biasa nih nalupai salorak na kapoleh di boleh cemme. Nalupai lipakna. Mungkin sekitar umur 80-90 tahun meninggal. Ya karena itu syukur sekali bisa bersilaturahim dengan jamaah di sini yang tentu bukan orang jauh semua, rata-rata kita
orang dekat, sekeluarga. Baik, untuk memanfaatkan waktu menunggu sholat Isya, saya tadi melihat waktunya 19.14. Cocok ini? 19.14 ya. Kita akan menjelaskan tentang kedudukan dan fungsi ibadah sunat. Biasa ki mangkalinga sunnah, ia sunnah, ia wajib. Jadi sunat ini salah satu di antara 5 klasifikasi hukum yang disepakati oleh para ulama. Dua berkaitan dengan perintah. Jadi lahirnya 5 klasifikasi hukum ini saya sebutkan: wajib, sunat, haram, makruh, mubah. Lahirnya 5 klasifikasi perintah ini, itu klasifikasi hukum ini itu berasal dari nas-nas atau teks-teks di dalam Al-Quran dan hadis tentang perintah dan larangan. Jadi kalau bicara tentang wajib atau sunat itu terkait dengan perintah. Jadi kalau ada ayat Al-Quran, ada hadis yang memerintahkan kita, maka hukumnya hanya ada 2. Apakah dia wajib atau dia sunat. Seperti perintah sholat, perintah puasa. Perintah sholat, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasakil lail wa qur'anal fajr. Sholat 5 waktulah. Itu perintah. Apa hukumnya? Salah satu di antara 2, wajib atau sunat. Kalau salat 5 waktu, wajib. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah ditetapkan kepadamu puasa Ramadan. Perintah. Apa hukumnya? Wajib. Tetapi ada perintah juga yang sifatnya sunat. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebagian malam bangunlah untuk bertahajud. Ayat ini diawali dengan surah Al-Muzammil, qumil laila illa qalila. Jadi sebelum disyariatkan salat 5 waktu, salat yang pertama kali diperintahkan itu salat lail. Jadi dulu itu salat itu hanya salat lail saja, salat malam. Bagaimana hukumnya salat lail ini? Setelah turun ayat 20 di surah Al-Muzammil, maka statusnya turun menjadi sunat. Apa itu sunat? Sunat itu ma yuthabu fa'iluhu wa ma yu'aqabu tarikuhu. Itu definisi para ahli usul fikih. Sesuatu yang Allah berikan pahala apabila dikerjakan dan tidak dianggap berdosa apabila dia tinggalkan. Beda dengan wajib. Kalau wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dosa. Makanya siapa yang meninggalkan salat 5 waktu dengan sengaja, ancamannya adalah kafir. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Siapa yang meninggalkan salat 5 waktu dengan sengaja,
tidak ada halangannya yang dibenarkan oleh agama, tidak ada uzur syar'inya, sungguh dia telah kafir tulen. Itu menunjukkan wajibnya itu salat 5 waktu. Beda dengan sunat. Kita salat antara azan dan maghrib, antara azan dan iqamat maghrib, itu sunat. Walaupun mungkin jarang yang memanfaatkan itu, tapi kalau ada yang mau salat antara azan dan iqamat maghrib, ada sunnahnya. Salat sunat 2 rakaat sebelum subuh, sunat. Artinya kalau kita tinggalkan ya tidak berdosa. Nah, di titik inilah kadang-kadang ada di antara kita yang memandang enteng ini ibadah sunat, yang memandang enteng ini amalan sunat. Kenapa? Karena kalau ditinggalkan katanya tidak berdosa. Iya betul, memang tidak berdosa. Berpahala kalau dia kerjakan dan tidak berdosa kalau dia tinggalkan. Nah, pada poin inilah kadang-kadang ada di antara kita yang memandang enteng itu ibadah sunat. Sunat nyeroh. Sunat nyeroh. Nah, makanya kadang-kadang ada yang memilih merokok di luar, nanti iqamat baru masuk. Ada yang memilih ngobrol saja di luar, ngobrol, ya orang bilang ngadur ngidul ya, wow sana sini ngobrolnya, nanti iqamat baru masuk. Padahal dia bisa masuk ke masjid salat sunat. Bahkan kadang-kadang itu kita temukan juga pada waktu Jumat. Kadang-kadang kita temukan juga pada waktu Jumat. Ketika khatib naik ke mimbar, dia lebih memilih di luar. Nanti iqamat baru masuk. Padahal khatib khutbah itu wajib kita ikuti. Makanya salat Jumat 2 rakaat ji. Karena pengganti 2 rakaatnya itu seperti biasa duhur 4 rakaat, pengganti 2 rakaatnya adalah khutbah. Jadi kalau kita tidak mengikuti khutbah, tidak sah kita punya salat Jumat. Bicara saja itu dilarang. Karena itu pada pengajian malam hari ini saya ingin menjelaskan bagaimana kedudukan ibadah sunat ini dan bagaimana kita menyikapi ini ibadah sunat. Alhamdulillah ada ibadah sunat, dan hampir setiap ibadah yang diwajibkan ada sunnatnya. Apa kedudukan ibadah sunat? Kenapa disyariatkan ada yang disebut dengan hukumnya sunat? Nah, sebelum saya ke sini, saya sempurnakan dulu tadi 5 hukum itu. Jadi 2 yang terkait dengan perintah wajib atau sunat, yang terkait dengan larangan haram atau makruh. Jadi ada larangan hukumnya haram. Kapan kita melakukan yang haram itu dosa. Tetapi makruh, larangan yang tidak sampai berdosa ketika kita melakukannya. Nah, seperti apa? Nah, minum berdiri, makan berdiri, ya tidak berdosa. Makruh. Ya, tapi jangan karena makruhnya ya. Wah, kalau begitu dia mau dosa tahu ke kalau makan berdiri. Nah, kemudian ada satu lagi mubah. Mubah ini dia bukan perintah, dia bukan larangan, tidak diperintahkan, tidak dilarang. Seperti tidur, istirahat ya, istirahat. Mau istirahat, tidak mau istirahat, tidak ada kaitannya dengan dosa. Mau tidur siang, tidak mau tidur siang, mau tidur malam, tidak mau tidur malam, itu mubah. Mau makan siang, hanya mau makan siang, tidak mau makan malam, itu terserah, itu mubah.
bukan perintah, bukan juga larangan. Nah, kita kembali kepada ibadah sunat. Kenapa ada ibadah sunat? Kenapa ada istilah hukum sunat? Dan ini mungkin sederhana ya, tapi saya pernah isi pengajian di Bulukumba 10 tahun yang lalu. Itu ada penanya seolah-olah menggugat saya punya pengajian. Dia bertanya begini, Ustaz, dari tadi saya mendengar Ustaz selalu bilang wajib, sunat. Ini hukumnya wajib, ini hukumnya sunat. Kenapa dibagi-bagi lagi itu ada wajib, ada sunat? Pokoknya asal perintah Ustaz, perintah kerjakan saja, jangan lagi dilihat wajib, sunat. Kenapa ada solat sunat itu ya? Jadi beliau tidak setuju ada istilah solat sunat. Beliau tidak setuju ada istilah puasa sunat. Dia bilang kenapa dibagi-bagi lagi? Pokoknya perintah wajib kerjakan. Saya bilang, jadi ya oke Pak, bagus. Saya balik tanya. Setiap malam bangun ke solat lail? Dia bilang tidak Ustaz. Oke, satu. Setiap Senin, Kamis tidak usah Nabi Daud. Kalau Nabi Daud kan puasa 1 hari, tidak puasa 1 hari. Puasa Senin Kamis saja. Selalu puasa Senin Kamis. Dia bilang tidak juga Ustaz. Jadi saya bilang banyak sekali midosata itu Pak. Banyak sekali midosata itu. Kalau Bapak tidak mengenal yang namanya solat sunat, puasa sunat, banyak sekali midosata. Itu baru 2 saya sebut. Baru 2 saya sebut. Saya belum sebut puasa Nabi Daud. Ya. Saya belum sebut solat duha. Saya belum sebut 12 rakaat rawatib yang mendahului atau sesudah, ya ada namanya qabliyah dan ma'diyah, sebelum salat wajib dan sesudah salat wajib. 12 rakaat itu yang sangat dianjurkan. Banyak sekali midosata, baru 2 sudah banyak sekali midosata. Adanya klasifikasi sunat ini, Pak, itu harus kita syukuri. Karena itu menunjukkan satu kemudahan ajaran Islam. Kalau tidak diklasifikasi ini perintah Pak, ada wajib, ada sunat, setiap hari banyak sekali kita punya dosa Pak. Banyak sekali dosa setiap hari. Pertama, dosa tidak puasa Nabi Daud. Yang kedua, dosa tidak puasa Senin Kamis. Yang ketiga, dosa tidak mengerjakan 12 rakaat salat sunat rawatib. 2 sebelum subuh, 4 sebelum duhur, 2 sesudah duhur, 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya. Banyak sekali midosata. Sedekah, ada kan namanya sedekah sunat. Ada zakat wajib, zakat sunat. Zakat sunat namanya sedekah, berdosa juga. Syukur Pak, syukur ada klasifikasi yang namanya sunat. Itu menunjukkan kemudahan ajaran Islam. Dan apakah ada dalilnya? Apakah ada dalilnya yang wajib dan yang sunat? Sebentar saya akan bacakan dalilnya. Ini malah justru dalilnya ini adalah hadis qudsi. Hadis qudsi. Hadis qudsi itu dari Allah yang mengatakan. Jadi hampir mirip dengan ayat Al-Quran. Yang membedakan adalah hadis qudsi tidak dibaca sebagai pengupuk,
Ya, kalau baca itu Al-Fatihah tidak dibaca, itu tidak disyariatkan dibaca. Itu hadis qudsi. Makanya hadis qudsi itu kalau qallahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala azza wa jalla qala Allah taala. Disebutkan di sini, Pak. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Tidaklah mendekat seorang hamba kepadaku, kata Allah, dengan sesuatu yang paling aku sukai, paling aku cintai, kecuali mengerjakan ibadah yang diwajibkan kepadanya. Jadi cara terbaik kita mendekatkan diri pada Allah, mengerjakan ibadah yang diwajibkan. Dan tidak ada amalan yang akan mengalahkan ini ibadah wajib. Walaupun salat tahajud itu, walaupun salat lail itu adalah ibadah yang afdol, tapi dia tidak akan bisa mengalahkan pahalanya salat wajib. Kemudian ini mimaftaratu alaihi, dari asal kata faradah. Faradah itu wajib. Faridah. Talabul ilmi faridatun. Nah, itu sudah wajib lagi itu. Ada kata wajib lagi di situ. Menuntut ilmu, yang dimaksud menuntut ilmu agama, faridatun ala kulli muslim. Diwajibkan bagi setiap muslim. Dari mana ibadah sunnah? Dari mana istilah sunnah itu? Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan juga senantiasa hambaku itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah-ibadah nawafil. Salah satu nama lain daripada ibadah sunat adalah ibadah nawafil. Nafilah. Jadi kata wajib, kata sunat itu dari Al-Quran, dari Allah, dari Rasul. Bukan dibuat-buat oleh para ulama. Nah, saya kembali tadi. Kita bersyukur dengan adanya klasifikasi hukum yang bernama sunnah. Ini menunjukkan kemudahan ajaran Islam. Karena tidak semua yang diperintahkan itu kita bisa kerjakan. Tidak semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita bisa kerjakan. Itu tadi. Coba bayangkan kalau semua yang diperintah tadi wajib. Tidak perlu diklasifikasi lagi ini wajib sunat. Banyak sekali mendosakan. Sebentar misalnya habis azan Isya, itu kan disyariatkan juga bainal adhanani salatun. Antara azan dan iqamat itu ada salat sunat. Kalau itu juga dicoret sunatnya, dosa ki. Berdosa ki kalau kita tidak kerjakan. Ini menunjukkan kemudahan ajaran Islam. Saya ingin menguatkan lagi dengan satu dalil. Ini sekaligus dalilnya salat tarawih. Jadi asalnya salat tarawih itu adalah apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Jadi salat tarawih itu salat yang disyariatkan pada bulan Ramadan. Tidak ada tarawih di luar bulan Ramadan. Katulu-tulu itu kok kita matarahi hina. Katulu-tulu. Jadi istilah tarawih itu Ramadan. Itulah yang dilakukan oleh Nabi di bulan Ramadan. Beliau sesudah salat Isya agak malam memimpin sahabat salat sunat. Berapa rakaat? 11. Kemudian dia panggil sahabat ikut berjamaah. Makanya ciri kedua daripada salat tarawih. Jadi salat tarawih itu salat yang dikerjakan habis Isya pada waktu malam.
pada bulan Ramadan berjamaah. Bagaimana kalau sendiri? Ya, matamamu faru matarahiro ko syalalena. Salat lail itu bukan salat tarawih. Jadi salat tarawih itu dikerjakan habis Isya di bulan Ramadan berjamaah. Itulah yang dilakukan oleh Nabi. 3 malam berturut-turut, banyak sahabat yang ikut. Pada malam yang keempat full masjid menunggu Nabi SAW. Sesudah Isya Nabi pulang dulu. Nabi pulang dulu, ya, istirahat, baru kemudian ditunggu. Sudah berkumpul sahabat itu menunggu Nabi mengimami mereka. Ternyata tidak keluar, Pak. Tidak keluar Nabi memimpin. Bertanya-tanyalah sahabat, jangan-jangan sakit ini Nabi. Nah, mereka tidak berani mendatangi rumahnya karena malam. Nanti di keesokan harinya baru ditanya Nabi sesudah salat subuh ditanya, "Ya Rasulullah, tadi malam itu banyak sekali jamaah. Natajak ki. Penuh masjid ini. Natajak ki. Kenapa kita tidak keluar?" Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Sengaja saya tidak keluar memimpin kalian. Saya khawatir Allah mewajibkan ini salat. Kalau Allah mewajibkan ini salat, kalian akan berat. Salat 5 waktu saja banyak yang tinggalkan. Ya, masih banyak yang tinggalkan. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima ini salat 5 waktu, itu kan Nabi menerima salat 5 waktu pada peristiwa Mi'raj. Isra dulu dari Mekah ke Palestina, ke Baitul Maqdis yang dikuasai sekarang oleh Israel Yahudi. Nah, dari situ kemudian Allah naikkan ke langit sampai tembus ke langit ke-7. Salah satu di antara tujuan Nabi dinaikkan ke langit itu menerima salat 5 waktu. Yang asalnya 50 waktu. Jadi pertama kali Nabi menerima itu salat wajib 50 waktu. Coba pikir-pikir kira-kira kikuah ko 50 waktu. Tas jaga menit miro sempaja si tahu. Kira-kira coba 24 jam. Coba dibagi 5. Ya. Jadi setiap berapa jam itu, ya mungkin setiap berapa, tidak cukup jam, setiap menit salat 50 kali. Ya. Jadi Nabi turun, kemudian ketemu dengan Nabi Musa kalau tidak salah dalam riwayat itu. Berapa nak kasih ki? Saya akan narik ke Allah Taala. 50 de nawulle itu makno. Lisuki. Akhirnya Nabi negosiasi lagi dengan Allah Subhanahu wa taala untuk dikurangi. Dikasih 5 turun nih Nabi, ketemu lagi dengan Nabi Musa. Saya akan narik ke Allah taala. Dia bilang 5. Masih berat itu. Tapi Nabi sudah malu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diwajibkan 5 waktu. Jadi Nabi Musa memang sudah bilang berat itu. 5 waktu saja masih berat. Ini jamaah sekalian yang sama berbahagia. Jadi makanya Nabi mengatakan, saya sengaja tidak keluar sebab saya khawatir ini jadi wajib. Kalian tidak bisa. Kalian tidak akan mampu melakukan. Sebab 5 saja masih ada yang tinggalkan. Mungkin di zaman Nabi tidak. Tapi coba lihat sekarang, Pak. Masih banyak yang tinggalkan salat 5 waktu itu. Tapi mau puasa melepot tapi dia nak sempajang. Ya. Saya heran tong itu, Pak. Heran saya ada orang yang bisa puasa tapi dia tidak bisa sholat. Ciri-cirinya orang begini, alena diolo manasu katufa manasu burasa. Tapi kalau di Paresta dia nama sempajang.
Disinilah sampai disyariatkan tarwih itu. Di situ disyariatkan tarwih. Sehingga dia menjadi sunnat. Tarwih menjadi sunnat. Ini satu, Pak. Kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki bagimu kemudahan dalam agama ini dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagimu. Itulah sebabnya salah satu caranya Allah memudahkan agama ini, tidak semua perintah jadi wajib. Tapi ada perintah yang hukumnya sunat. Hukumnya sunat artinya kita bisa memilih, Pak, pilihan. Ya kewajib dek nulis dipilih. Ya, bukan pilih yang itu wajib. Yang pilihan caranya. Kok dek nulis tetong ya tudangi. Kok dek nulis tudang ya lehuki. Ya, mohon maaf kalau bahasa Bugis saya ini begini, Pak, ya, karena tidak besar di Sinjai, ya. Walaupun di lingkungan keluarga orang Sinjai, ya, tapi ya, begitulah beda kalau ke Pangambok ini. Memang di sini memang lahir, ya. Kalau kita ini di rumah jadi bahasa Bugis, ya. Kalau pergi di sekolah bahasa Makassar, ini bahasa macam-macam bahasanya. Ya. Kemudahan. Yang kedua, Pak, apa fungsi daripada ibadah sunat ini? Apa manfaat daripada ibadah sunat ini? Jadi tadi dia adalah kemudahan, bukti Allah memudahkan. Yang kedua, Allah mensyariatkan ini ibadah sunat adalah untuk menutupi kekurangan ibadah wajib kita. Untuk menutupi kekurangan ibadah-ibadah yang diwajibkan. Pertanyaan, apakah ibadah wajib yang kita kerjakan selalu kurang atau ada kekurangannya? Baik, saya jelaskan. Orang yang selalu masbuk salat berjamaah jelas kurang. Beda dengan orang yang ikut takbiratul ihramnya imam. Orang yang salat 5 waktu tidak berjamaah di masjid jelas kurangnya 27 kali lipat. Ya. Walaupun dia berdekatan dengan masjid. Ya, ini justru biasanya ada orang yang berdekatan dengan masjid malas ke masjid. Jadi tempat saja yang membedakan, Pak, sudah jauh jaraknya. Salatul jama'ati tafdulu min salatil fadhi bisaba'in wa ishrina darajah, kata Rasulullah. Salat berjamaah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 27 kali lipat dibandingkan dengan salat sendiri. Hanya tempat yang membedakan. Kurang. Jelas kurang. Di mana kurangnya? Kalau Allah mengatakan, kalau Nabi SAW mengatakan orang yang salat berjamaah mendapatkan 27 kilo gula, sedangkan orang yang salat sendiri hanya dapat 1 kilo gula. Dirasa itu kurang kan? Mana bagus 27 kilo dibandingkan dengan 1 kilo. Ini belum 227 ditambah 3 nol di belakangnya. Tambah 4 nol di belakangnya. Apalagi kekurangannya? Boleh jadi orang dia sholat berjamaah, dia berada di shaf terdepan. Tetapi sejak dia sholat, itu ingatannya berputar-putar. Kebetulan nalufaiki diga nataruh ria dompet nah. Allah Allah. Diga ni taruh dendro dompetku. Jadi semenjak dia imam baca terus dia pikir di mana dompet saya dia, di mana dompet saya simpan ini.
Nanti ruku baru dia ingat. Ketika ruku, astagfirullah, utaruh di motor utaruh di tempat wudhu. Ini biasanya ada orang begini Pak, dia bilang itu salat mantap. Semua yang dilupa diingat. Semua yang dilupa di luar salat diingat pada waktu salat. Ini namanya talbisul iblis, tipuan setan. Seolah-olah bermanfaat, tapi itu merusak, menghilangkan kita punya khusyuk Pak. Kurang. Karena itu Nabi SAW mengatakan fungsi daripada disyariatkannya ibadah sunat, ada salat wajib, ada salat sunatnya, untuk menutupi itu kelemahan-kelemahannya, kekurangan-kekurangannya. Ada puasa wajib, Allah siapkan juga puasa sunat untuk menutupi itu kekurangan puasa Ramadan. Coba kita lihat. Nabi SAW bersabda begini, amal yang pertama kali nanti dihisab di hari kiamat itu adalah sholat. Karena itu dia gak harapa Pak, kodeta sempajang. Sebab yang pertama kali nanti dicek, diperiksa, sama dengan kalau orang sweeping. Agar nasab polisi kau sweeping SIM, STNK. Di akhirat yang pertama kali ditanya bukan puasa, bukan haji, yang pertama kali ditanya salat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fa in salahat faqad aflaha wa anjah. Kalau dia salat, sungguh dia telah beruntung dan sungguh dia telah sukses. Kalau ada salatnya dimaksud salat 5 waktu Pak. Yang dimaksud salat 5 waktu. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Tetapi apabila rusak salatnya, maka sungguh dia telah merugi. Sungguh dia telah merugi dan celaka. Kemudian selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa inin taqasa bin faridatihi syai'un qala rabbu azza wajal. Jika ada kekurangan dari ibadah wajibnya, ini dalilnya lagi, ini ibadah wajib. Disebutkan memang ada ibadah wajib. Jika ada kekurangan daripada ibadah wajibnya, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, unduru hal li abdi min tatawuin. Wahai malaikat, faresai, engkakah sempaja sunnahna? Engkakah puasa sunnahna? Fayukammila biha man taqasa minal faridah. Maka ibadah sunnatnya itulah yang akan menyempurnakan ibadah wajibnya. Jadi kalau kurang kita punya ibadah wajib salat 5 waktu itu, datanglah ibadah sunnat, qabliyah, ba'diyah, atau salat tahiyatul masjid, salat duha, salat lain, itu diambil semua untuk mencukupkan itu, untuk menggenapkan kekurangan daripada ibadah wajib. Demikian juga yang lain. Tsumma yakunu sairu amalihi ala dzalik. Demikian juga ibadah yang lain. Zakat ada wajib, tapi ada juga sunnatnya zakat, namanya sedekah. Sedekah itu Pak asalnya dari zakat. Ada zakatul faridah, ya, dan ada zakatul nawafil, zakatul sunnah. Kita berzakat, kemudian ada yang tidak sempurna kita punya zakat. Misalnya niatnya, maka diambil sedekah. Baik. Ini yang kedua.
Ini baru lewat 6 menit. Ada yang mau bertanya? Engka Makutana? Apa jamaah ada yang mau bertanya? Baik, saya sambung. Apa manfaat yang ketiga daripada ibadah sunat? Jadi poin yang kedua, ketiga dan keempat ini kalau cukup waktu, ini memberikan penekanan kepada kita, jangan dipandang enteng itu ibadah sunat, Pak. Memang betul ibadah sunat ini adalah bukti kemudahan ajaran Islam, tapi jangan sampai dipandang enteng. Sunnah gitu. Coba kita lihat yang ketiga. Yang kedua tadi, apa fungsinya ibadah sunat? Untuk menutupi kekurangan, kelemahan ibadah wajib kita. Yang ketiga, Pak, dia adalah media terbaik kedua bertakarrub dengan Allah. Media terbaik yang kedua sesudah ibadah wajib untuk mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bertanya, apa manfaatnya kita dekat dengan Allah? Tidak usah kita jawab jauh-jauh. Apa manfaatnya kalau kita dekat dengan Bupati Sinjai? Apa manfaatnya, Pak? Kalau kita dekat dengan Bupati Sinjai. Saya ini masih keluarga dengan Ibu Bupati, tapi saya tidak dekat. Saya tidak dekat, mungkin nanti saya perkenalkan diri, ya baru mungkin dia bisa kenal. Jadi biar keluarga, belum tentu keluarga dekat. Siapa gubernurnya Sulawesi Selatan sekarang? Pak Sudirman. Ya. Apa manfaatnya kalau kita dekat dengan Pak Sudirman? Masih ada kita punya jalanan rusak-rusak di sini, Pak? Nah, insya Allah beres kalau kita dekat dengan Pak Sudirman, dengan Pak Gubernur. Beres. Apalagi kalau dekat dengan Presiden. Ya. Ini dekat dengan Allah yang memiliki kekayaan yang tidak terbatas. Wallahu ghaniyun hamid. Allah Maha Kaya. Dia bisa memenuhi semua yang kita minta. Itu bupati, itu presiden tidak bisa menyembuhkan. Biar banyak uangmu. Kalau sakit jantung nih dipasang berapa cincin, ada yang lewat juga bypass, ya. Nah, ini pernah ketemu tetangga di Mangotong itu, sudah bypass, Pak. Ya, sudah diambil di sini baru ditempelkan di sini di jantungnya. Itu kesehatan tidak bisa diberikan oleh siapapun di dunia ini. Dia hanya berusaha, tapi tidak bisa memberi kesehatan. Walaupun namanya dokter ahli, kalau dokter ahli bisa memberi kesehatan, semua orang yang berobat ke dokter ahli pasti sembuh. Dia tidak bisa memberi. Allah bisa beri itu. Yang bapak-bapak mungkin dia hitung-hitung uangnya tidak bisa naik haji, Allah bisa kasih naik haji kalau Allah mau. Tanpa uang bisa. Tapi biar banyak uangmu, kalau Allah tidak menghendaki naik haji, ada saja halangannya. Ada saja halangannya. Baru naik pesawat, tiba-tiba ada halangan, tidak jadi. Ada cerita itu, Pak, kisah nyata, orang kaya, dia mau naik haji, menunaikan ibadah haji, itu enak serba hotel, karena dia memang kaya. Dia bilang, kan tidak dilarang. Saya mau yang pokoknya naik busnya bus yang VIP. Saya mau hotel-hotel yang terbaik. Ya, saya mau makan yang terbaik. Pertama nih. Ya. Oh iya. Maka tihe kakak pengaruh. Apa yang terjadi?
Ternyata Allah mentakdirkan dia tinggal di emper-emper. Mobilnya mobil lama menunggu baru bisa dapat. Sampai dia menyadari bahwa memang uang kekayaan itu bukan segala-galanya, tapi segala-galanya ada dari atas. Kuncinya apa? Dekat. Kalau kita dekat dengan Allah, apapun yang kita butuhkan Allah bisa penuhi. Bagaimana caranya dekat dengan Allah? Satu, ibadah wajib. Yang kedua adalah ibadah sunnah. Itu tadi dalil yang saya bacakan. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah, hatta uhibbahu, sampai saya cinta kepada dia. Jadi kalau mau kita dekat dengan Allah Ta'ala, jaga ro ibadah-ibadah sunnah tak. Aja na tulu toto mibahan di luar masjid. Kau hediki mas sempajang salat tahiyatul masjid, bagus. Kalau bisa kita salat qabliyah rawat itu 12 Pak. Coba lihat ya. Siapa yang menjaga salat sunat 12 rakaat, itu Allah jamin bangunkan rumah di surga. Nah, siapkan tipuan Allah Ta'ala bola istana di surga. Itu 12 Pak. 2 sebelum subuh, 4 sebelum duhur, 2 sesudah duhur. Sudah 8 kan? Sisa 4. Mana yang 4-nya itu? 2 sesudah maghrib dan 2 sesudah isya. Siapa yang rutin melaksanakan ini 12 rakaat salat sunat, ya, salat sunat boleh ditinggalkan. Tetapi siapa yang menjaga 12 rakaat salat sunat ini, nareki puang Allah Ta'ala bola di surga. Bunya lahu baitan fil jannah. Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Nah, termasuk ini Muharram, bulan Muharram. Agar puasa sunnah bulan Muharram agak senang. Agak senang puasa sunnah bulan Muharram. Puasa Asyura. Asyura itu dari asal kata asyarah. Asyarah itu 10. Asyura ke-10. Artinya tanggal 10 Muharram. Siapa yang melaksanakan puasa Asyura, kata Nabi, diampuni dosanya 1 tahun yang lalu. 1 tahun itu 360 sampai 365 hari. Kalau penanggalan Islam 360, penanggalan Masehi 365. 365 hari dosa kita diampuni oleh Allah hanya puasa 1 hari, puasa Asyura. Kau ditanaiki bagaimana hukum narokona na puasa Asyura? Dek nama gagah, tidak apa-apa. Dek na dosa. Tapi rugi ki. Padahal tidak ada di antara kita ini yang bersih dari dosa. Rugi, tidak diampuni dosa kita 1 tahun yang lalu. Kalau puasa Arafah kemarin lebih hebat. Itu kalau puasa Arafah itu 1 tahun yang lalu, 1 tahun ke depan. Jadi 1 hari puasa Arafah, 1 tahun yang lalu, 1 tahun ke depan sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan ini puasa Asyura, Pak? Tanggal 10, tapi tanggal siaga kok bulan Masehi. Tanggal 6 kalau tidak salah ya. Tanggal 6 Juli. Oke? Tanggal 6 Juli, hari Ahad, hari Minggu. Ya. Jadi ya, puasa Asyura, ya. Sabtu? Tidak, kalau di Indonesia ini seragam, Pak. Muhammadiyah juga hari sama, Pak. Ya.
Tidak berbeda kita di Indonesia, tidak berbeda. Yang beda itu di luar negeri karena memang beda dia punya bulannya beda. Tapi kita di Indonesia ini 10 Muharramnya itu jatuh pada hari Ahad depan. Tania baca. Hari Ahad depan. Nah, kalau mau lagi lebih dekat dengan Nabi, dekat dengan Allah, ambil lagi Tasu'ah hari ke-9, Tis'ah hari ke-9, Sabtu Ahad. Ya kalau ditanya hukumnya, bagaimana hukumnya Ustaz? Dosa kira rokok difugau ki puasa syure. Dia enggak menggali. Tapi kalau kita mampu, kita sehat, rugi ki. Nah, inilah Pak. Ya. Jadi di satu sisi kita harus mengetahui kedudukan ibadah sunat ini, memang dia adalah kemudahan. Tapi di sisi lain jangan dipandang enteng. Kalau kita mampu, kita sempat, kita sehat, kenapa tidak? Ya, kenapa tidak kita lakukan? Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.